Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ningtyas, perwakilan dari kelompok 6, Praktikum Pangan dan Gizi untuk acara 5 yang berjudul Penilaian Konsumsi Pangan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui cara-cara penilaian konsumsi pangan. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan penilaian konsumsi pangan dengan cara recall. Alat yang digunakan yaitu alat tulis, DKBM, kalkulator, dan timbangan. Untuk bahannya yaitu ada alat konvensi zat gizi dan tabel aktivitas. Cara kerjanya sendiri yaitu dengan menyiapkan bahannya terlebih dahulu, lalu mencatat data dari responden dan disocokkan dengan DKBM. Setelah itu dilakukan perhitungan. Yang pertama merupakan penilaian konsumsi pangan. Penilaian konsumsi pangan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur makanan yang dikonsumsi oleh seseorang tersebut cukup atau tidak untuk minimal kebutuhan gizi seseorang agar tidak terjadi kekurangan gizi. Penilaian konsumsi gizi bertujuan untuk menilai status gizi seseorang. Cara penilaian konsumsi pangan dapat dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Untuk cara kualitatif bisa menggunakan metode food frequency questionnaire dan dietary history. Lalu untuk cara kuantitatif bisa menggunakan metode recall 24 jam, food account, dan masih banyak lagi. Lalu untuk praktikum kali ini kita menggunakan metode recall. Metode recall 24 jam merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengambil survei konsumsi gizi yang prinsipnya dengan mencatat jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden selama 24 jam terakhir atau 24 jam yang lalu. Metode ini paling sering dan paling mudah digunakan dalam survei konsumsi gizi. Ini merupakan tabel 5.1, yaitu tabel konsumsi kecukupan energi. Responden bernama Vina Salma, mahasiswa berusia 19 tahun dengan berat badan 43 kg. Yang dilaksanakan pada hari Selasa 15 Juni 2021. Ini menggunakan metode recall 24 jam. Jadi yang berada di tabel ini merupakan data konsumsi pangan yang dikonsumsi oleh responden selama 24 jam terakhir. Yang dikonsumsi yang pertama ada air putih, ayam, nasi putih, tempe, apel, bubur beras, ceker ayam, pisang mas, dan wafer. Ini telah disesuaikan dengan DKBM, telah dicocokkan, lalu total konsumsi pangan masing-masing zat gizi dalam satu hari ini. Yang pertama energi totalnya 1008 kal, untuk protein 66,1 gram, untuk lemak 58 gram, vitamin C 7 IU, zat besi 13,7 mg, dan kalsium 327,5, lalu karbohidrat 122,7 gram. Ini telah dicocokkan dengan DKBM atau daftar komposisi bahan makanan, yang merupakan daftar yang memuat susunan kandungan zat-zat berbagai jenis bahan makanan dan minuman yang meliputi energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan kandungan mineral yang lain. DKM biasa digunakan sebagai alat ukur untuk mengkonversi bahan makanan ke dalam nilai gizi
karena kandungan zat gizi yang dihimpun di dalam buku DKBM. Ini merupakan tabel 5.2, yaitu tabel aktivitas selama 24 jam. Responden bernama Vina Salma, seorang mahasiswa berusia 19 tahun. Yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021. Kegiatannya yaitu mandi dan buang air, kuliah online, makan pagi dan minum, makan kudapan, membersihkan kamar, kuliah online, mengerjakan tugas, belanja ke warung, main HP dan main game, kuliah online, mengerjakan tugas, makan, menonton drama, pergi ke pasar, membersihkan kamar mandi, main HP, membersihkan badan, menonton drama, mengerjakan tugas, olahraga, dan tidur. Jumlah aktivitasnya ini berjumlah 24 jam. Aktivitas fisik merupakan setiap pergerakan tubuh akibat aktivitas otot-otot selekat yang mengakibatkan pengeluaran energi. Aktivitas dapat terdiri seperti yang ada di tabel. Nah, aktivitas fisik seorang remaja atau seorang mahasiswa sangat tinggi dibandingkan dengan usia lainnya, sehingga diperlukan zat gizi yang lebih dan tambahan energi, protein, kalsium, dan yang lain-lainnya. Nah, ini merupakan perhitungan dari rumus asupan zat gizi dengan masing-masing zat gizinya sendiri. Sebagai contoh perhitungannya, yang pertama energi, zat gizinya energi, berat badannya 43 kg, memakai berat badan responden yang tadi, total zat gizi energinya ada 1008, maka asupan zat gizinya itu ada 43 dibagi 50, 43 berat badannya, nah dikali 1008. Jadi hasilnya 866,88. Selanjutnya ada protein, lemak, vitamin, zat besi, kalsium, karbohidrat. Cara menghitungnya sama tentunya. Lalu data ini itu diambil dari tabel yang tadi yang kita ambil dengan menggunakan metode recall 24 jam. Asupan gizi sendiri merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penyerapan serta penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh. Asupan gizi setiap individu atau seseorang itu berbeda-beda. Berdasarkan praktikum acara 5 penilaian konsumsi pangan dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, cara-cara penilaian konsumsi pangan dapat dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif meliputi metode food frequency, kuesioner, dan dietary history. Sedangkan cara kuantitatif meliputi metode recall 24 jam, estimate food record, food weighting, food account, dan household food record. Yang kedua yaitu penilaian konsumsi pangan dengan cara recall, yaitu dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir atau 24 jam yang lalu. Dalam praktikum ini dapat diketahui konsumsi kecukupan energi dari responden melalui metode recall pada setiap zat gizinya, yaitu total energi 1008 kal, protein 66,1 gram, lemak 58 gram, vitamin C 7 IU, zat besi 13,7 mg, kalsium 327,5 mg, dan karbohidrat sebanyak 122,7 gram. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.